Kenapa ada orang baik, tapi kok rezekinya masih seret? Apa alasannya? Dapatkan digital book gratis dengan format ketik nama Anda, mau digital book rahasia magnet uang, lalu kirim ke tim saya Mbak Lisa di WA 08112573 kali 58. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, salam dan salam berlimpah. Sahabat, tema terkait dari video ini adalah kenapa ada orang yang baik tetapi rezekinya juga belum berlimpah. Katanya orang yang baik itu rezekinya gampang, katanya orang baik itu rezekinya mudah, katanya orang yang baik itu uang bisa gampang didapatkan. Tetapi nyatanya banyak juga orang-orang baik di luar sana rezekinya belum berlimpah, rezekinya belum banyak, masih saja kesulitan ekonomi, masih saja kesulitan finansial dan sebagainya, banyak sekali. Nah, di sini saya ingin sampaikan dua alasan kenapa orang baik itu kok bisa ya rezekinya tidak baik. Padahal seharusnya kan harus selaras. Orang baik rezekinya baik, orang jahat dia rezekinya harus seret kan begitu. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan di sini. Apa itu? Yang pertama adalah dari lingkungan keluarganya. Ya, lingkungan keluarga maksudnya bagaimana? Begini, ketika orang tua mendidik si anak, kemudian orang tua itu kondisi finansialnya memang tidak baik, alias orang susah, ya, miskin, kere, ya, tentu si anak ini akan melihat situasi kehidupan orang tuanya. Ditambah lagi, ketika si anak sudah melihat kondisi orang tuanya itu memang tidak punya, kemudian memang mau makan saja susah, lalu mau membeli sesuatu saja itu harus berupaya sekuat tenaga, kerasnya minta ampun. Ditambah lagi orang tua itu mendoktrin anaknya secara tidak langsung. Nah, kamu dari keluarga orang yang tidak punya, tidak mungkin kamu bisa sukses. Nah, bapak seorang petani, kelak kamu juga harus jadi petani. Nah, kita ini orang susah, tidak mungkin bisa hidup enak. Nah, ketika si anak dikasih informasi seperti itu, maka itu akan jadi sugesti. Sehingga apa? Ketika orang tua seringkali mengucapkan itu ya, bahwa si anak itu tidak mungkin bisa sukses, tidak mungkin bisa berlimpah hidupnya, tidak mungkin bisa hidup enak, ya sudah, itu akan jadi sebuah mindset ya, aku ini orang susah kok, mana mungkin bisa hidup kaya, aku ini anaknya pemulung kok, mana mungkin bisa punya rumah mewah, punya mobil, punya uang banyak, dan sebagainya. Nah, ketika itu sudah menjadi mindset, meskipun si anak atau si orang itu baik, pada orang baik, suka membantu, suka menolong, ya kan, taat pada orang tua, ketika ada tetangga yang minta pertolongan dibantu, tetapi kebaikan itu tidaklah cukup karena mindsetnya sudah terbentuk bahwa dirinya adalah orang miskin, dirinya adalah orang yang tidak punya, dirinya adalah orang yang kere, dan seterusnya. Itu sebabnya Anda perlu mengganti pergaulan Anda. Kalau memang ya keluarga Anda memang secara ekonomi kurang baik, maka Anda perlu mengganti teman-teman bergaul Anda. Tidak ada kata terlambat, sahabat. Yang ada hanyalah Anda mau ataukah tidak memperbaiki diri Anda. Sesimpel itu. Anda mau ataukah tidak memperbaiki mindset Anda. Sesederhana itu. Bukan berarti ketika Anda sudah terlanjur didoktrin oleh orang tua Anda adalah hidup Anda tidak akan enak, Anda anak orang yang tidak punya, dan seterusnya, Anda tidak bisa bangkit. Tidak seperti itu. Siapapun berhak kok punya hidup berlimpah, punya hidup yang makmur dan sejahtera. Semua orang punya hak. Yang menjadi persoalan adalah mau mengubahnya ataukah tidak. Ya kan? Nah, itu yang pertama.
dari keluarganya, dari lingkungan bergaulnya, ya kan? Ketika sejak kecil sudah dikasih sugesti yang tidak memberdayakan, meskipun orang baik sebaik apapun, ya hidupnya ya tidak bisa berlimpah, rezekinya juga ya masih saja seret, ya. Nah itu yang pertama sahabat. Kemudian yang kedua adalah meskipun dia baik sama orang, meskipun dia suka membantu orang lain, meskipun dia itu dermawan pada orang lain, ya, dermawan dalam artian adalah apa yang dimiliki dikasihkan, apa yang dimiliki dikasihkan. Tetapi kalau dirinya itu masih seringkali menyakiti dirinya, ya sudah, sama saja. Artinya menyakiti begini, rezeki kok susahnya minta ampun ya, rezekiku kok hari ini kok tidak ada ya, jualanku kok tidak laku ya, kapan ya bisa hidup enak. Nah, secara tidak langsung pernyataan-pernyataan demikian atau pemikiran-pemikiran seperti itu bisa membuat diri menderita. Bukankah ketika diri menderita, diri merana, diri susah, diri tidak berdaya, ya maka semesta akan membuat dirinya semakin tidak berdaya dan kehidupannya juga tidak berdaya. Alhasil apa? Ya rezekinya ya masih saja seret. Karena masih suka menyakiti diri sendiri dalam artian pikirannya masih suka negatif, perasaannya masih suka negatif. Padahal jika Anda memahami bahwa dalam sehari, penelitian menyebutkan di Pak Kopra ya kan yang meneliti, manusia itu ada 55.000 sampai 60.000 lintasan pikiran di dalam benaknya. Ada semacam self-talk ya kan. Sayangnya 70%-nya kan negatif. Kalau secara alamiah atau kodratnya manusia negatif, terus selalu dilatih negatif melulu, ya sudah kehidupannya akan selalu negatif. Seharusnya kalau sudah tahu bahwa sifat alamiah manusia itu dominannya, lintasan pikirannya adalah negatif, ya perlu dilatih untuk menjadi yang positif. Perlu dilatih agar pikirannya baik, perlu dilatih agar perasaannya itu memberdayakan. Nah, jadi jika selama ini Anda seringkali melakukan sugesti diri, menganggap bahwa diri tidak berguna, menganggap bahwa diri tidak bisa hidup enak, menganggap bahwa diri susah rezekinya, menganggap diri susah uangnya, uang itu susah dihasilkan, didapat dan seterusnya, ya sudah, Anda akan menjadi semakin menderita. Dan penderitaan itulah yang akan menarik berbagai macam persoalan dalam kehidupan Anda, menarik semua atau mempertebal sumbatan-sumbatan rezeki di dalam kehidupan Anda. Ketika sumbatan rezeki dipertebal, ya sudah, bagaimana rezeki bisa masuk ke dalam kehidupan kita? Kan mustahil. Itulah kenapa Anda perlu yang namanya mengubah diri, memperbaiki diri, mengenal diri, ya, mengevaluasi diri, dan berlatih untuk menjadi manusia yang benar-benar baik di luar maupun di dalam diri, terutama di dalam diri. Ketika di dalam dirinya baik, maka di luar pun akan terkendali. Itu saja sahabat yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya doakan agar hidup Anda berlimpah, agar Anda dimudahkan rezeki, dan agar Anda digampangkan segala hajat serta urusan Anda. Saya salam, terima kasih, dan salam berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.